Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ike. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran geografi. Nah, langsung aja ya. Sekarang kita ke pertemuan pertama, yaitu bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Apa saja sih yang dipelajari di pengetahuan dasar geografi ini? Nah, yang pertama yaitu ada pengertian geografi. Nah, mungkin juga kalian sudah mengetahui apa itu tentang geografi. Pasti kalian itu sudah tahu bahwa geografi itu mempelajari tentang bumi. Nah, iya, geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya geo yaitu berarti bumi dan graphein yaitu gambar, tulisan maupun deskripsi. Jadi apa? Jadi geografi itu adalah ilmu yang menggambarkan ataupun mendeskripsikan tentang bumi. Nah, itu adalah pengertian geografi secara umum yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, lanjut. Nah, pengertian geografi itu sangat banyak sekali kalau kalian ketahui menurut para ahli. Namun yang ingin Ibu tahu, yang ingin Ibu sampaikan ke kalian, dan yang ingin kalian tahu yaitu pengertian geografi menurut Igi. Nah, pengertian geografi menurut Igi ini, Igi itu apa sih? Igi itu adalah Ikatan Geografi Indonesia, yaitu yang dilaksanakan pada seminar lokakarya di Semarang, yaitu pada tahun 1998. Nah, pengertian geografi menurut Igi yaitu adalah geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaannya, perbedaannya, fenomena geosfer dengan sudut pandang, ada kelingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keruangan. Itu adalah menurut Igi. Ayo balik lagi tadi apa? Adalah geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang ada persamaannya, perbedaannya, fenomena geosfer dengan sudut pandang, kelingkungan, kewilayahan, dan dalam konteks keruangan. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu ada objek geografi. Nah, objek geografi ini dibagi menjadi dua. Ada objek material dan juga ada objek formal. Nah, sekarang kita ngebahas tentang objek material dulu. Nah, yang pertama yaitu ada litosfer. Litosfer itu apa sih? Nah, litosfer itu adalah lapisan kulit bumi, ataupun mempelajari tentang batuan, tentang gunung, tentang tanah ada di materi litosfer ini. Pokoknya, objek material litosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kulit bumi ataupun batuan. Yang selanjutnya yaitu ada objek material atmosfer. Apa sih atmosfer? Atmosfer itu yaitu adalah lapisan udara. Jadi semuanya materi tentang awan, hujan, iklim itu ada di atmosfer, yaitu tentang lapisan udara. Yang selanjutnya yaitu ada hidrosfer. Nah, hidrosfer ini setelah kalian juga lihat gambarnya itu adalah tentang air, perairan, laut, samudra, itu adalah hidrosfer, air. Nah, yang selanjutnya yaitu ada biosfer. Nah, biosfer itu adalah makhluk hidup. Ya, jadi mempelajari tentang makhluk hidup, yaitu dalam flora dan fauna. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, ya, ini yang kelima dari objek material geografi, yaitu ada antroposfer. Ya, apa sih? Itu adalah tentang semua aktivitas tentang kehidupan manusia, yaitu ada di antroposfer. Ini yang kedua, ada objek formal. Objek formal. Nah, tadi kan yang pertama tuh ada objek material. Sekarang tuh ada objek formal, yaitu yang pertama ada keruangan. Nih, berarti keruangan ini tuh berarti mengkaji tentang fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Jadi kita tuh dikaji nih, misalkan di daerah pegunungan ada apa aja fenomenanya. Kalau di daerah pantai ada kayak gimana aja fenomena geosfernya. Gitu. Itu ada di objek formal keruangan. Nah, yang kedua ada objek formal kelingkungan. Nah, kelingkungan ini yaitu mempelajari tentang kaitannya dengan komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Jadi misalkan di perkotaan ada apa aja nih? Misalkan ini di hutan ada apa aja komponen biotik dan abiotiknya. Nah, yang ketiga itu adalah kewilayahan.
Jadi mempelajari persamaan dan perbedaannya, yaitu misalkan di wilayah ini mah ada daerah apa, ada apa saja, di daerah ini juga ada apa aja. Jadi kita tuh mempelajari persamaannya dan perbedaannya. Kita ketahui ini persamaannya apa dan perbedaannya apa. Oke, itu adalah objek geografi dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama tuh ada objek material, yang kedua ada objek formal. Sekarang kita ke aspek geografi. Nah, aspek geografi ini juga dibagi menjadi dua. Ada aspek fisik. Kalau ada aspek fisik berarti ada aspek sosial. Nah, aspek fisik ini dibagi menjadi tiga. Ada biotik, topografi, dan abiotik. Karena kita ketahui abiotik itu adalah benda hidup. Jadi berkaitan dengan makhluk hidup masuk ke dalam aspek biotik. Dan aspek abiotik itu benda mati. Jadi sesuatu yang mati masuk ke dalam aspek biotik. Contohnya kayak tanah, air, udara, matahari, itu termasuk ke dalam aspek abiotik. Dan aspek topografi itu apa? Nah, aspek topografi itu adalah mempelajari tentang permukaan bumi, tentang keadaan wilayahnya, lereng, curam atau enggak. Pokoknya tentang aspek topografi, yaitu mempelajari tentang bentuk muka bumi. Nah, selanjutnya ada aspek sosial. Ya, sosial dibagi menjadi 4. Ada ekonomi, berarti ekonomi itu mempelajari tentang ya kegiatan perdagangan, jual beli, pokoknya ada di aspek ekonomi. Yang selanjutnya ada aspek sosial, berarti tentang kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi, gitulah berkelompok, masuk dalam aspek sosial. Juga aspek politik, berarti tentang kaitan dengan hal-hal yang berbau politik. Yang kedua yaitu ada aspek budaya, yaitu tentang adat istiadat suatu daerah tertentu. Nah, ini lanjut, ada ruang lingkup geografi itu ada 5W plus 1H. Apa saja? Pertama tuh ada what, itu apa, ada who, ada when, kapan sih, ada where, dan di mana kejadiannya, dan why, mengapa itu bisa terjadi, dan how, bagaimana cara mengatasinya, atau kenapa sih bisa terjadi. Itu adalah 5W plus 1H ya. Sekarang itu ada cabang ilmu geografi. Ada apa aja? Nih, cabang ilmu geografi itu ada geografi fisik, ada geologi, ada klimatologi, ada hidrologi, ada biografi. Nah, balik lagi ke geografi manusia. Ada geografi penduduk dan geografi ekonomi. Ada geografi teknis, itu ada penginderaan jauh, SIG. Dan satu lagi tuh pemetaan ya. Pemetaan itu termasuk dalam geografi teknik. Tapi di sini nggak ada ya, catat aja di buku kalian. Dan geografi regional itu tentang wilayah. Nah, mungkin hari ini materi yang akan Ibu sampaikan cukup di sini. Terima kasih. Itu ada tugas buat kalian. Tugasnya apa? Coba cari fenomena geografi yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan 5W1H. Contohnya misalkan di sekitar saya itu misalkan sedang terjadinya banjir. Pertama, bagaimana fenomena tersebut, banjir. Misalkan, kapan waktunya, jam segini. Misalkan where itu di mana tempatnya. Pokoknya tentang 5W1H ya. Lebih kalian pengen tahu lagi cara itu tentang 5W1H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.